Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Islami dengan NPM C1019174. Kali ini saya akan membahas mengenai hasil dari laporan keuangan sektor publik dan pemerintah Yayasan Rumah Zakat. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai apa itu sektor publik dan pemerintah. Sektor publik dan pemerintah merupakan suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu perihal dengan tujuan yang tidak komersial tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Contohnya yayasan, klinik, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan, terdiri dari aset lancar, berupa kas dan setara kas sebesar 21 miliar 833 juta 144.481 rupiah. Lalu ada piutang sebesar 564 juta 260.497 rupiah. Lalu ada persediaan 17 juta 577.520 rupiah. Lalu ada biaya dibayar di muka sebesar 1 miliar 370 juta 550.181 rupiah. Jumlah aset lancar sebesar 23 miliar 785 juta 532.678 rupiah. Lalu ada aset tidak lancar berupa uang jaminan sebesar 37 juta 662.000. Aset tetap bersih sebesar 9 miliar 677 juta 149.757 rupiah. Lalu ada aset kelolaan bersih sebesar 4 miliar 864 juta 995.655 rupiah. Lalu untuk jumlah asetnya sebesar 38 miliar 365 juta 340.091 rupiah. Lalu ada liabilitas jangka pendek terdiri dari utang pajak sebesar 75.789.011 rupiah. Lalu ada beban akrual sebesar 459.298.674 rupiah. Utang lain-lain sebesar 12 miliar 192 juta 773.643 rupiah. Jumlah liabilitas jangka pendek sebesar 12 miliar 721 juta 861.329 rupiah. Lalu ada liabilitas jangka panjang terdiri dari liabilitas imbalan pasca kerja sejumlah 3 miliar 260 juta 430.000 rupiah. Jumlah liabilitas sebesar 15 miliar 982 juta 291.329 rupiah. Lalu di sini ada saldo dana terdiri dari dana zakat, infak sedekah, amil, dan kebajikan. Jumlah dari saldo dana tersebut sebesar 22 miliar 383 juta 48.765 rupiah. Jumlah liabilitas dan saldo dana sebesar 38 miliar 365 juta 340.091 rupiah. Selanjutnya ada laporan perubahan dana untuk dana zakat. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung kepada jumlah penerimanya. Untuk di dana zakat ini terdiri dari penerimaan zakat profesi, simpanan, perdagangan, fitrah, emas dan perak, saham dan investasi, hadiah, pertanian, peternakan, ukayat, dan sebagainya. Jumlah dari penerimaan tersebut sebesar 196 miliar 53 juta 712.188 rupiah.
Lalu terdapat penyaluran kepada fakir miskin, fisabilillah, mualaf, gorimin, ibnu sabil, dan lainnya sebesar 195.178.134 rupiah. Surplus defisit sebesar 9.417.994.456 rupiah. Saldo awal sebesar 248.739.852 rupiah. Saldo akhir sebesar 9.666.734.308 rupiah. Lalu selanjutnya ada perubahan dana untuk infak sedekah. Penerimaannya terdiri dari infak sedekah terikat sebesar 95.994.708.454 rupiah. Lalu ada infak sedekah tidak terikat sebesar 42.030.783.061 rupiah. Lalu ada pemanfaatan hasil pengelolaan sebesar 102.171.928 rupiah. Jumlah dari penerimaan tersebut sebesar 138.127.663.443 rupiah. Lalu terdapat penyaluran infak sedekah terikat sebesar 82.089.017.044 rupiah. Infak sedekah tidak terikat sebesar 30.221.445.621 rupiah. Lalu ada alokasi pemanfaatan aset kelolaan sebesar 73.443.049.233 rupiah. Jumlah dari penyaluran tersebut sebesar 117.333.511.898 rupiah. Surplus defisit sebesar 149.075.523 rupiah. Saldo awal sebesar 6.727.384.942 rupiah. Saldo akhir sebesar 6.578.309.419 rupiah. Lalu selanjutnya ada untuk perubahan dana amil. Penerimaan tersebut terdiri dari bagian amil dari zakat, infak sedekah, penerimaan dari donatur, dan lainnya. Jumlah dari penerimaan tersebut sebesar 47.022.990.968 rupiah. Lalu terdapat penggunaan dan beban seperti operasional pengelolaan, gaji dan tunjangan, iklan dan hubungan masyarakat, sewa, pelatihan, administrasi bank, asuransi, dan lainnya. Jumlah dari penggunaan dan beban tersebut sebesar 47.167.638.292 rupiah. Surplus defisit sebesar 386.486.678 rupiah. Lalu saldo awal sebesar 5.773.314.860 rupiah. Saldo akhir sebesar 6.119.801.536 rupiah. Selanjutnya ada laporan perubahan dana untuk dana kebajikan. Terdiri dari penerimaan berupa bunga sebesar 12.918.746 rupiah.
Lalu ada penerimaan lainnya sebesar Rp681.874.352. Jumlah dari penerimaan tersebut sebesar Rp694.793.098. Lalu terdapat penyaluran untuk perbaikan sarana umum sebesar Rp822.142.626. Jumlah penyaluran sebesar Rp823.142.626. Surplus defisit sebesar Rp267.308.148. Saldo awal sebesar Rp285.511.650. Saldo akhir Rp18.203.502. Selanjutnya ada laporan perubahan aset kelolaan. Terdiri dari dana infak sedekah, dana amil, dan dana zakat. Untuk dana infak sedekah terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan mesin. Jumlahnya sebesar Rp3.459.451.444. Lalu untuk dana amil terdiri dari peralatan dan mesin dan furnitur sejumlah Rp14.071.845. Lalu untuk dana zakat terdiri dari tanah dan bangunan. Jumlahnya sebesar Rp2.207.311.260. Jumlah dari keseluruhan sebesar Rp5.880.834.549. Selanjutnya ada laporan untuk arus kas untuk tahun yang berakhir. Terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, seperti penerimaan dari donatur, pembayaran piutang lain-lain, penerimaan lain-lain, pengeluaran untuk mustahik, dan lainnya. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp2.763.786.319. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi, terdiri dari pencairan deposito berjangka, pengadaan aset tetap, penambahan aset kelolaan, dan aset lain-lainnya. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp1.300.321.112. Lalu terjadi kenaikan bersih kas dan setara kas sejumlah Rp1.463.465.207. Kas dan setara kas awal tahun sejumlah Rp23.296.609.691. Lalu ada kas dan setara kas akhir tahun sejumlah Rp21.834.448.1. Sekian presentasi saya mengenai laporan keuangan Yayasan Rumah Zakat. Mohon maaf bila ada terjadi kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.